Em, Sebelumnya terima kasih Gus Aan udah mau sharing-sharing juga dan udah Ya, berkenan sama-sama. jadi Sama-sama, Dio. narasumber juga gitu. Mungkin Gus bisa cerita sedikit gak nih kegiatan sehari-harinya Gus Aan apa gitu untuk for the record. Sehari-hari itu ya membaca, menulis, kemudian mengisi banyak forum terutama terkait dengan soal apa advokasi eh, kelompok minoritas ya, minoritas agama, minoritas gender dan seksualitas. Aku Hmm. juga ngajar mata kuliah agama dan Pancasila di Universitas Ciputra, dan terus bersama dengan teman-teman di gerakan terutama di Jawa Timur untuk Hmm. apa memastikan ya keadilan bagi kelompok-kelompok minoritas ya, hak-haknya terpenuhi gitu kan, baik minoritas agama, gender maupun seksualitas. Itu yang secara publiknya, secara domestik ya. Ya, aku ke pasar, masak, ngurus Hehe. anak kayak gitu-gitu. Hmm. Jadi tidak sakut apa namanya gender role harus Halo, gimana Dio. gimana ya. Halo? Iya. Heeh. Ya, halo. Oke, Dio, Iya silakan. iya. Tempat Heeh. terpris. Iya iya. Sekarang kedengeran kah? Ya, Ini. tapi Heeh. tadi agak putus-putus, Dio. Oh, oke oke. Di aku sih full internetnya ini. Padahal WiFi itu kenceng banget ya. WiFi itu Aku sih juga kuliah. full. Oke, terus saja. Nah, mm-mm. Mungkin Gus Aan boleh cerita sedikit kali. Em, Oke. Apa namanya? Gus Aan kan mengidentifikasi diri sebagai sekutu ya, sebagai sahabat bagi teman-teman Iya, ragam gender iya, dan sebagai sahabat. seksualitas. Ya, Eh, gara-gara apa? Gara-gara juga Gus Aan cerita tadi, Gus Aan mendampingi juga teman-teman minoritas dan lain sebagainya. Maka ya Gus Aan juga adalah seorang ally bagi teman-teman ragam gender dan seksualitas. Nah mungkin aku pengen tanya lebih dalam lagi, itu ceritanya gimana Gus? Kok bisa Gus Aan itu ada turning point tersendiri nggak untuk kemudian memutuskan bahwa saya berdiri bersama teman-teman ragam gender dan seksualitas? aku sih tidak terlalu ingat persisnya seperti apa, tetapi sejak tahun 2000 itu kan aku bergerak di isu soal interfaith ya. Ya, Hmm. soal interfaith gitu kan. Karena memang latar belakangku memang latar belakang yang diajari tidak untuk interfaith begitu ya. Jadi Hmm. terhadap agama-agama lain, aku tentu saja karena sistem pendidikan Islam di Indonesia itu masih sangat konservatif, maka seluruh bias dalam pemikiran, prejudice dan lain sebagainya terhadap terhadap agama yang lain itu selalu ada dalam diriku. Nah, belakangan tahun 99 tahun 2000-an aku berkecimpung di pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Di situ aku di challenge ya, secara sosiologis aku di challenge karena di pergerakan itu juga mengadopsi pikiran-pikiran Gus Dur yang sangat Hmm. akomodatif terhadap kelompok lain, terhadap etnis yang lain. Nah, dari situ kemudian dibenturkan dan pemikiran yang konservatif itu dibenturkan. Hmm. Tahun 2000 kemudian terus masuk selama kira-kira 10-15 tahun dan 17 tahun kemudian aku melihat bahwa selama itu pula aku juga bersinggungan dengan teman-teman dari identitas gender dan seksualitas yang lain, which is uh, de demonisasinya atau Hmm. Hmm. pensetanannya di dalam konstruksi berpikirku itu jauh lebih kejam Hmm. kira-kira ketimbang orang yang berbeda agama begitu. Nah, di titik itu kemudian tentu saja aku mengkonfirmasi ya soal berbagai tumpukan stigma yang ada dalam pikiranku terhadap mereka secara langsung. Katakanlah mereka itu jahat, mereka itu orang-orang pendosa, pokoknya mereka itu orang-orang yang tidak kenal Tuhan dan lain sebagainya. Yang mana itu hampir tidak cukup aku temui gitu kan. Narasi-narasi bahwa orang-orang yang LGBT itu jahat dan lain sebagainya itu. Nah, di titik itu kemudian aku juga mulai berpikir untuk
wah asik juga ini, dalam arti bersama dengan mereka. Faktor yang lain adalah karena mungkin pada tahun 2015-2017 itu sudah banyak sekali orang-orang aktivis-aktivis Islam yang mulai in charge di isu interfaith gitu. Udah banyak, udah banyak. Tetapi yang memilih ya, yang memilih untuk concern untuk fokus ke gender and sexuality, minority right itu sangat 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 sedikit begitu, sangat sedikit. Lalu aku mikirku sangat simpel aja Dio gitu kan. Wah, ini kan interfaith sudah banyak nih yang jagain. Udah banyak darami aktivis. Aku pelan-pelan kemudian bergeser gitu ya, bergeser untuk fokus pada tetap sih fokus pada isu-isu interfaith tetapi mengambil satu spesifikasi khusus untuk juga mengkaji soal gender dan seksualitas karena aku merasa diuntungkan oleh kondisiku, oleh identitasku. Hmm. Diuntungkan itu begini, aku ini bukan orang LGBT dalam arti aku mendefinisikan diriku sebagai heteroseksual cisgender Hmm. begitu. Nah, tentu akan sangat unik begitu kalau ada orang yang bukan ya dari komunitas mereka, komunitas LGBT tapi juga ikut menyuarakannya. Hmm. Bagiku ini penting, gitu, penting. Sama seperti ketika aku sebagai orang Islam NU ikut melakukan advokasi terhadap rumah ibadah agama yang lain begitu. Jadi kalau Hmm. ada orang Kristen dipersekusi, lalu orang Kristen itu melakukan advokasi atas hak yang dilanggar, bagiku itu sangat bagus dan Hmm. wajib. Tetapi ketika ada orang yang bukan Kristen, ikut juga bersama dengan orang Kristen, melakukan perlawanan atas nama keadilan Kristen, itu menurutku itu adalah wujud apa yang aku sebut sebagai tidak koeksistensi ya, tapi proeksistensi. Begitu deh. Jadi kan ada apa? Ada anti eksistensi, kemudian ada koeksistensi. Yang ketiganya itu proeksistensi. Proeksistensi itu adalah ya kalau kamu sakit, Dio, aku merasa sakit itu dan aku berusaha untuk menghilangkan rasa sakitmu meskipun aku tidak merasa sakit secara literal, itu yang namanya proeksistensi. Jadi kalau ada orang yang mengganggu eksistensi orang yang identitasnya berbeda denganku, lalu aku ikut mempertahankan supaya komunitas yang dihajar eksistensinya itu agar tetap hidup, itu yang aku sebut sebagai proeksistensi. Kalau koeksistensi ya, ya hidup bersama gitu aja, nggak saling senggol, ya saling Berdampingan. menghormati. Hmm. Ya, gitu. Nah, di titik itu kemudian aku mulai uh, 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 mulai melakukan kajian, menulis, dan mungkin tahun 2016 ketika di ILC itu aku mencoba untuk melakukan pembelaan dan itu memang berat gitu. Berat itu dalam arti, wah ternyata berat juga ya. Bagaimana respon publik ya, bagaimana respon publik terhadapku, terhadap anak-anakku, terhadap istri-istriku kayak gitu. Um, itu sih kemudian aku juga merasa ketakutan gitu kan karena ketika udah di stigma sebagai ini ya Dio sebagai pembela atau ally dari teman-teman LGBT itu ya mau tidak mau juga apa ekskomunikasi dari komunitas-komunitas yang di mana aku biasanya berkait dan berkelindan itu juga muncul gitu kan udah oh jangan dekat-dekat sama Aan dan lain sebagainya. Tapi aku merasa bahwa uh, tidak perlu ada hal yang dikhawatirkan setidaknya dalam diriku ketika aku menghadapi hal-hal yang seperti itu. Jadi aku merasa bahwa LGBT ini setingkat sedikit ya lebih tinggi ketimbang isu interfaith begitu ya beratnya begitu sehingga apa ketika sampai pada level itu ketika aku juga bisa bersolidaritas terhadap kelompok LGBT ya, menurutku itu juga uh, menurutku itu juga mempengaruhi persepsiku atas apa yang aku sebut sebagai keimanan dan keislamanku itu sendiri. Oh, jadi kalau aku sudah bisa bersama dengan mereka itu kayaknya aku semakin berguna dan lain sebagainya ketika yang lain belum bisa nyampe pada level itu. Itu sih Dio menurut. Tadi Gus Saan sempat sebut juga soal
apa namanya, soal ini kedengaran nggak suara Gus? Mantap. Oh, oke. Mm. Tadi Gus Aan juga bercerita gitu ya tentang bagaimana aktivismenya Gus Aan itu dari 2000 tahun 2001 gitu berkenalan dengan perspektif Gus Dur. Itu masuk Gus Durian Ya, 2001 berarti 2000 ya, tahun 2001 kan Gus Dur 2001 kan Gus Dur itu jadi presiden. presiden. 99 ya 2000 itu kan. Wow, anak-anak di NU mulai kemudian mencoba untuk ini ya mengadopsi, pokoknya digandrungi lah. Gus Dur pada waktu itu Ah, menjadi menjadi tokoh yang sangat luar biasa. Pokoknya apa yang dilakukan mm, Gus Dur itu ya kayak Gus Dur menjadi trendsetter ya. Trendsetter atas apa yang ada dalam pikiran dan tindakan bagi orang Islam NU gitu kan. Nah, waktu itu kan Gus Dur masih belum meninggal kan. Meninggalnya kan tahun iya. 2010 kayak gitu. Mm. Nah, lalu yang menarik itu 2009 meninggalnya ya. 2000 iya meninggalnya 2009 31 gitu. Desember 2009. 2009, betul, betul Mm, sekali itu. Nah, mm, apalagi pada waktu kapan itu? Tahun 2006 atau 2005 itu Gus Dur kan diundang oleh Ikatan Waria Indonesia gitu kan. mm, Sunia kalau nggak salah itu diajak sama Mbak Sunia begitu mm. untuk apa datang pada apa beauty pageant atau something like that Iya, begitu. betul. Dan Gus Dur juga didapuk menjadi semacam ketua pembina atau Pembina, pembina. ketua pembina gitu. Iya. Wah, orang-orang pada marah dan kita yang kata sudah apa kata Gus Dur gitu kan. Wah, Mm. menarik. Wah, ini tantangan apa lagi begitu kan. Oh, Jadi justru justru persepsinya jadi gitu ya, tantangan apa lagi gitu ya. Kira-kira iya, inklusif iya, apa lagi kita harus iya. mengarah gitu ya. Iya gitu kan. Nah, Hmm. yang menarik itu adalah aku juga kenal sama namanya Pak Mas Didi Utomo ya. Mas Didi Utomo kan ya seangkatan sama Gus Dur lah more or less begitu. Nah, waktu itu Didi Utomo kan nyalon kalau nggak salah sebagai ketua DPD, anggota calon Anggota calon DPD. anggota DPD Iya. ya. DPD juga Komnas. Dan yang aku dengar dari Mas Didi sendiri kalau tidak salah ya Gus Dur memberikan rekomendasi. Gus Dur pernah tidur waktu di Amerika kalau nggak salah itu juga sempat mampir di apartemennya Mas DJ, kemudian Gus Iya. Dur juga memberikan semacam oret-oretan tentang dukungan terhadap Mas Dede dan aku tahu Gus Dur juga tahu tentang kondisi Mas Dede, artinya identitasnya Mas Dede, tetapi Identitas. iya itu tetap juga diberikan. Nah bagiku ini konkret gitu loh. Konkret itu artinya ya itu tadi nggak cuma di mulut tapi juga dia memberikan dukungan secara Hmm. konkret atas apa yang diinginkan. Mungkin dalam pikirannya Gus Dur pada waktu itu adalah Indonesia perlu juga memberikan porsi terhadap apa namanya orang-orang yang selama ini menjadi champion dari gagasan-gagasan yang dalam tanda petik belum terlalu populer ya Iya. identitasnya Hmm. belum populer di dalam peta Hmm. politik di Indonesia. Hmm. Nah itu yang kemudian merangsang dan uh, uh, mendorongku dan aku juga sampaikan itu kepada teman-teman di Gus Durian bahwa Gus Dur juga legasinya terkait soal gender dan seksualitas itu sangat sangat kuat gitu. Hmm. Hmm. Em, itu menarik sih, apa namanya, ketika responsnya itu malah kira-kira ini tantangan apa lagi untuk kita ini bisa menjadi seinklusif apa sih, eh, apa namanya, itu Gus Durian ya berarti ya yang merasa terchallenge begitu akhirnya. Oh iya, Gus Durian itu kan kira-kira eh, transformasi pasca Gus Dur meninggal 2011 baru ada term Gus Durian itu menjelma menginkarnasi dalam sebuah organisasi yang settle. Nah, tapi kata Gus Durian, para pengikut Gus Durian secara cair itu adalah mereka-mereka yang memang meyakini bahwa Gus Durian itu sebagai imam, sebagai Calvinnya orang NU lah, kira-kira gitu. Sebagai Calvinnya orang NU lah, gitu kan. Dan itu yang menurutku juga penting, meskipun ya Dio ini penting ya, karena
ada satu tulisan, kalau nggak salah tulisannya itu ditulis oleh almarhum Ibu Lili Zakiyah Munir. Di situ Bu Lili mengutip pandangannya Gus Dur, menurut Bu Lili bahwa Gus Dur itu kalau dalam perspektif kita gender seksualitasnya itu belum clear loh ya. Belum clear itu dalam arti begini. Menurut tulisannya Bu Lili Zakiyah Munir, itu Gus Dur masih menganggap lesbian, gay itu sebagai penyakit begitu ya. Sebagai penyakit. Tetapi melihat apa yang dilakukan Gus Dur terhadap misalkan Didi Utomo itu, meskipun gay lesbian itu dianggap penyakit, tetapi orangnya masih tetap punya hak begitu. Kan ada juga ya yang kayak kita kan, gay, seksual, homoseksualitas itu bukan penyakit. Artinya secara PPDGJ, Gus Dur belum terupdate ya. Belum terupdate. Nah, bahkan ketika belum terupdate pun, Gus Dur itu tidak terhalangi untuk melakukan pembelaan secara sipil politik, begitu loh. Ya. Jadi ini yang menarik, kadang-kadang ada orang yang karena masih menganggap homoseksualitas itu sebagai penyakit, maka orang ini yang punya pikiran itu kemudian menunda pembelaan hak sipil politiknya terhadap orang LGBT itu. Nah, Gus Dur itu menurutku unik, karena meskipun ia masih belum terupdate terhadap PPDGJ, DSM dan lain sebagainya, tapi itu tidak menghalangi dia untuk mengatakan ya dia manusia, dia punya hak yang sama dan lain sebagainya. Aku lagi nyari itu, apakah Gus Dur pernah ngomong misalkan soal perkawinan sesama jenis begitu, tapi belum ngomong. Itu menarik juga kalau bikin penelitian tentang itu tuh sebetulnya. Iya itu. Berarti kalau misalnya aku sebut organisasi gitu ya, karena kan kalau bicara Gus Dur itu nggak bisa lepas juga dari NU misalnya gitu, perusahaan. Nah, kalau wacana gender dan seksualitas di kalangan NU ini pertanyaan awam sih aku. Di kalangan NU sendiri itu gimana? Dalam artian misalnya gitu, ketika apa namanya? Ketika peristiwa G30S terjadi itu kan juga salah satu yang terdepan untuk dalam tanda kutip mungkin menumpas begitu ya orang-orang yang itu juga adalah dari Banser gitu kan ya. Dan dan yang di dalam tanda kutip ditumpas juga kan orang-orang yang dituduh gerwani gitu. Dan apa namanya? Itu juga terkait soal masuk dalam kategori isu gender lah, hal seperti itu gitu. Nah, kalau di NU itu sendiri gimana Gus? Wacana soal gender dan seksualitas, apakah setelah ada Gus Dur gitu kan, kemudian semakin inklusif atau gimana Gus? Menarik ya, apa namanya? Ini rekamannya cuma di aku kok. Oh, enggak apa-apa. Loh, aku senang itu. Jadi NU itu seperti Protestan. NU itu seperti Protestan. Protestan itu kan tidak tunggal. Beda dengan Katolik Roma. Katolik Roma itu pusat ngomong A sampai lingkungan ngomong A. Lah di NU itu menurutku itu unik karena apa? Karena setiap orang itu memiliki ruang untuk bisa bernegosiasi atas persoalan-persoalan yang meskipun pemimpin pusatnya sudah ngomong A, tapi kalau nggak pas, itu juga bisa tidak patuh. Dan memang dimungkinkan soal itu. Jadi memang agak tidak pas kalau ada orang yang membayangkan bahwa ketika misalkan PBNU mengeluarkan statement atas satu persoalan itu adalah A, maka semua yang ada di bawah akan ikut A. Enggak kayak gitu. Enggak kayak gitu. Termasuk soal 65 ya. Soal 65 kayak gitu. NU paling kenceng, aku menulis panjang soal itu ya. NU paling kenceng. Tetapi di NU sendiri, intinya terbelah soal NU itu. Soal di NU itu aku pernah nulis ada sekitar 3 faksi ya.
tidak faksi yang saling saling tarik menarik di dalam NU itu ya. Oh, faksi yang sangat keras itu adalah ya sudah, ini yang paling banyak terkait 65 ya sudah, pokoknya habisi dan lain sebagainya kayak gitu. Itu faksi yang banyak, faksi konservatif. Faksi yang moderat itu adalah faksi yang udahlah, kita lupakan masa lalu, kita song-song ke Hmm. depan. Tapi kalau negara disuruh minta maaf, kami nggak mau. Wah, ada kelompok NU yang Oh. mengatakan ini menurutku faksi moderat. Kita harus Hmm. rekonsiliasi. Tapi kalau negara suruh minta maaf, apalagi membayar retribu apa namanya reparasi dan lain sebagainya, oh nggak mau. Itu faksi moderat. Nah, yang faksi progresif itu faksinya Gus Dur di NU. Hmm. Itu ya negara harus minta maaf. Makanya Gus Dur pada waktu jadi presiden kan minta maaf. Meskipun ngomong, tapi itu kan ada di TVR, dia minta maaf. Dia melakukan rehabilitasi. Ya, Hmm. dia kerjanya Pram, kemudian banyak hal gitu. Nah, Gus Dur sendiri juga posisinya juga minor pada waktu itu di kalangan NU, Hmm. ya, termasuk itu juga yang aku dengar soal 65 itu karena Gus Dur dianggap terlalu dekat dengan uh, orang-orang PKI, korban PKI, kemudian itu yang membuat banyak orang juga ya merasa kesal dengan Gus Dur gitu. Juga di kalangan NU juga, meskipun ada juga banyak orang NU ya yang tercerahkan dengan sikap kemanusiaannya Gus Dur, Presiden Hmm. Gus Dur pada waktu. Nah, di titik ini juga aku ingin mengatakan bahwa dalam kasus soal LGBTIQ itu juga di NU itu terbelah ya. Di NU itu terbelah. Di NU itu terbelah. Paling banyak memang tidak sampai abomination ya. Abomination itu penghancuran total. Anggap saja kelompok konservatif adalah mereka yang mengatakan pokoknya LGBT harus dibunuh. Itu di NU sangat sedikit. NU sangat sedikit. Yang paling banyak itu adalah moderat. Moderat itu begini, ya boleh hidup lah. Tapi kamu harus tahu diri. Hmm. Kalau diobrak, kalau di pokoknya begini, kamu harus tahu diri, sadar. Ini omongannya orang moderat ya, omongannya orang itu moderat ya. Tidak apa-apa lah, orang LGBT, orang waria hidup bersama kami. Tapi kamu jangan terlalu mengekspos diri. Demonstratif gitu. Jangan terlalu demonstratif. Yang kedua, kalau misalkan ada peminggiran-peminggiran secara politik, ya you harus terima itu. Gitu. Hmm. Kalau nggak mau dipinggirkan, nah you harus pilih. Kalau punya penis ya harus jadi laki-laki, jangan lembek. Hmm. Jadi dalam pandangan kelompok moderat itu socially, politically, marginally accepted. Jadi kamu harus bisa menerima kenyataan. Kalau kamu dimarginalisasi secara politik, didiskriminasi secara politik, ya you harus terima itu. You Hmm. harus berubah. Berubah itu artinya kalau kamu laki ya harus suka perempuan. Anggap saja itu Hmm. yang ring dan moderat itulah. Nah, yang progresif itu kira-kira cirinya adalah mereka yang melakukan pembelaan terhadap hak sipil politik dari kelompok LGBT itu. Presiden Itu Gus Dur. indikatornya. Ya, indikatornya itu. Yang kedua, indikator yang lebih tinggi itu adalah apa? Liberation. Liberation itu begini. Jadi kalau ada orang Islam heterocisgender ngomong dicurhati orang gay atau lesbian tentang keadaan dirinya, lalu orang NU heterocisgender itu ngomong seperti ini, ya kamu harus coming out. Kamu harus jujur pada dirimu sendiri. Kalau kamu memang seperti itu, ya kamu harus menerima itu dan berusaha menyuarakan. Jangan takut. Be yourself. Hmm. Jadi ada dua indikator itu, progresivitas itu. Melakukan pembelaan dan mendorong orang-orang yang yang memiliki identitas tertentu itu juga mencintai identitasnya dan nggak takut Hmm. untuk mengaknowledge dan mempublikasinya itu. Nggak usah Hmm. takut. Jadi Gus Dur di wilayah, menurutku ya, Gus Dur di wilayah progresif itu yang sayangnya untuk isu LGBTIQ, NU secara institusional itu masih konservatif dan on the way menuju moderat gitu ya.
Tetapi di kalangan para aktivis NU yang Gus Durian itu juga mulai ke arah progresif begitu. Seperti itu sih apa namanya. Mhm. Theo. Ini menarik karena di dunia aktivisme itu kan seringkali yang digaung-gaungkan adalah bagaimana diseminasi knowledge gitu loh. Dan juga Mm-mm. tentang apa namanya tesis bahwa penolakan keragaman gender dan seksualitas itu terjadi karena kurangnya pengetahuan tentang gender dan Mm. seksualitas yang inklusif. Tapi di sini aku melihat dari sisi Gus An sendiri juga Presiden Gus Dur tahun 2006 itu di tahun di mana ya diskursus atau wacana soal keragaman gender dan seksualitas LGBT segala macam Masih queer sangat sedikit. apalagi aduh ya iya gitu kan Uh, belum belum ada gitu. Masih sangat sedikit 2006 Heeh, itu heeh. 2005 Iya, belum ada mm-mm, orang ngomong kayak gitu. gitu. Tapi kok Jadi bisa Gus Dur kayak gitu gitu loh. iya, iya. Jadi it Kok seems bisa? that iya tampaknya tampaknya eh, apa namanya eh, penerimaan itu tidak hanya berdiri di atas dasar pengetahuan yang sempurna gitu kan. Tidak Enggak, hanya iya. enggak. Ini yang aku kembangkan. Ini yang aku kembangkan. Aku kan Hmm. juga dulu itu ada mata kuliah namanya kewiraan ya, apa namanya civic. Ada mata kuliah PPKN. civic ya, kewarganegaraan, kewarganegaraan. Iya. Jadi orang itu toleran atau tidak tolerannya, Deo, itu tergantung 3 vitamin, Deo. Ya, vitamin yang pertama itu bobotnya 30%, vitamin value. Ya, kalau kita punya anak, kita punya saudara, kita eksklusi, ekskomunikasi dari dunia luar, lalu tiap hari kita didik dengan nilai-nilai, kamu harus mengasihi, pokoknya dididik dengan nilai-nilai. Katakanlah dia tuntas dengan nilai itu, dia toleransinya itu akan cuma 30% saja. Hmm. 30% saja. Nah, vitamin yang kedua itu juga 30%. 30%. Apa itu? Knowledge itu tadi. Jadi selain nilai, lalu kemudian dikasih buku soal Soji SC dan lain sebagainya, dia akan jauh lebih toleran. Berarti kan 30 sama 30, 60 lulus lah ini, meskipun lulusnya C. Iya. Lulusnya C. Nah, apa yang 40? Yang 40 itu bobot yang paling tinggi itu encountering others. Hmm. Begitu. Encountering others itu 40%. Gus Dur itu value-nya 30%, lalu dia nggak ikut mata kuliah knowledge, ya nggak Betul. lulus lah. Tapi dia encountering others-nya 40%, totalnya 70%. Dia lulus Iya. B. B, benar, benar. Jadi, iya, jadi kalau aku milih ya, anakku ini tak ajari Soji SC, tak didik nilai, atau aku ajak untuk berrelasi dengan orang LGBT, katakanlah itu pilihan yang harus dipilih salah satu gitu, nggak boleh milih dua. Aku akan milih anakku atau mahasiswaku itu nggak belajar PJSC dulu, nggak belajar soal value dulu. Tapi Hmm. aku langsung saja seperti yang kau lakukan di STFD itu, langsung jegur, berinteraksi dan lain sebagainya. Itu kita dapat 40%. Baru pelan-pelan dikasih pendalaman Hmm. Alkitab, value-value. Nah, Gus Dur itu tadi menurutku value-nya lulus, PPDGJ-nya nggak terlalu lulus. Encountering others-nya lulus dia. Iya. Makanya kemudian dia dapat 70. Gitu. Dan itu tahun 2006 kalau misalkan hidupnya di tahun 2016 2017 di mana PPDGJ udah lumayan tersosialisasikan Wah, ya ya makin kenceng dia. Bisa jadi cum laude 20 nanti akan beliau. kawinannya itu ya sah gitu. Orang nggak boleh dipaksa kalau dia pengennya kawin dengan orang katakanlah lawan jenis ya dia harus fasilitasi kawin lawan jenis. Tapi kalau dia itu sukanya sama jenis ya demi hak sipil dan politik harusnya negara memfasilitasi itu. Aku mengandaikan kayak gitu kalau Gus Dur Hmm. itu tahun Hmm. 2019, 2020. Iya, berarti kalau ini unik ini, tapi aku suka karena memang sistemnya kan semi semi struktur ya, jadi tidak saklek gitu kan kalau kita ngobrol gitu loh.
Jadi tuh Nah, aku suka banget nih kita kita beranjak dari bahas alliance-nya Gus Aan sampai ke alliance-nya Presiden Gus Dur. Tapi ini nggak apa-apa, ini menarik karena juga alliance-nya Gus Aan sendiri juga terinspirasi dari sosok Kiai Haji oh Abdul Somad iya, gitu. Mm-mm, iya, 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 gitu. iya. Ruang-ruang. eh, Orang di kami itu kan nanti itu kan begini ya. Di kami itu kan ada satu, kalau ini ngomong soal eskatologis ya, ngomong soal dunia akhir gitu kan. Seluruh orang Islam itu kan percaya bahwa nanti pada hari penghakiman itu kan kami ini akan dikumpulkan bersama dengan para pemimpin-pemimpin yang kita pilih begitu Dio. Pemimpin-pemimpin itulah yang nanti akan menegosiasikan masa depan kami. Kami ini masuk neraka atau masuk surga itu juga. Jadi benderanya itu sendiri-sendiri begitu. Nah, kami-kami ini itu kan sangat jauh di hadapan Tuhan dibanding dengan Gus Dur. Gus Dur bagi kami itu kan orang yang sangat dekat sama Tuhan gitu. Pastilah dijamin masuk surga gitu. Nah, kami ini harus punya catatan kaki ke sana gitu. Kalau dalam nulis itu kan tuh, kamu nulis Ah, kayak gini tuh catatan kakimu itu siapa gitu kan. Mesti kan nyari penelitian yang sudah verified, yang sudah Scopus. Nah, Gus ada Dur Santo ini Patron ya berarti ya, Santo iya Patronnya. ada patronnya gitu kan. Kalau aku sendirian, wah aku nanti di Judgment Day itu pusing aku ini. Kamu ini muridnya siapa begitu. Tapi kalau oh, enggak, saya Ah. muridnya Gus Dur. Ya kalau Gus Dur masuk neraka ya enggak apa-apa. Yang penting kan nerakanya sama Gus Dur gitu kan aman kayak gitu kan dan banyak pasti dan nggak apa-apa rame-rame. Itu yang ada di dalam benak kami dari aspek eskatologisnya. Mhm. Iya, kalau eh, apa namanya? Jadi dari pengalaman pengalaman Gus Dur sendiri. Kalau dari ceritanya apa namanya? Kalau dari pengalaman Gus Dur itu encounternya beliau tuh biasa terjadi di ruang-ruang seperti apa? Ada ceritanya nggak sih soal-soal ini? Kayak mungkin kenal Dede Utomo dari mana gitu misalnya atau gimana Gus? Aku nggak tahu, tapi begini, Gus Dur itu seperti samudra, Bro. Di dalam doktrin Jawa ada satu jargon yang berbunyi begini. Kali bening, kali kecing, segoro kudu nompo. Sungai, katakanlah kali bening itu, sungai yang jernih atau sungai yang tercemar, itu semuanya akan diterima di samudra dan menjadi bening. Jadi Gus Dur itu seperti samudra. Dia itu menerima segala macam orang. Mau penjahat, mau pembunuh, mau orang LGBT, mau apa, itu diterima semuanya dan tidak dihakimi. Nah, bayangkan kan, samudra itu kan luas. Luas itu apa saja itu bisa dinormalisasi di situ menjadi baik kayak gitu. Dan apa kejernihan berpikir dan lain sebagainya. Nah, Gus Dur itu eh, diberkati, dia itu menjadi curhatan banyak orang. Curhatan Hmm. banyak orang. Hmm. Deo, aku itu pernah ya waktu satu tahun setelah meninggalnya Gus Dur, aku itu pernah mengantarkan kira-kira 11 sampai 12 orang korban 65 itu. Ya, korban 65 itu. Itu ke kuburannya Gus Dur. Tak Oh. tanya kenapa? Ya karena dia merasa nyaman dengan Gus Dur, dia tidak menghakimi dan lain sebagainya. Dan tentu ini tidak mudah ya bagi Gus Dur. Tetapi bayangkan orang itu kalau interaksinya dicurhati banyak orang, pintunya terbuka 24 jam untuk siapa saja, mau orang jahat atau orang baik. Itu kan secara kedewasaan secara spiritual itu kan dia ini ya, dia menjadi lebih sehat. Begitu. Dan di dalam dunia sufi ya, mistisisme di Islam itu, orang sufi itu seperti tanah, Dew. Tanah itu tidak akan menolak untuk apa menerima hal baik dan hal buruk.
kita mau kencing, mau beol, mau buang apa namanya limbah itu kan semuanya di tanah. Tapi diterima semuanya oleh tanah. Nah, yang menarik itu diproduksi oleh tanah lalu dimunculkan oleh tanah menjadi sesuatu yang baik, ya kan? Nggak ada tanah itu memunculkan sesuatu yang jahat, itu air bersih, mari habis itu buah-buahan yang baik, meskipun tanah itu disakiti dan lain sebagainya. Nah, encountering others itu dalam kerangka tanah dan juga samudra itu yang membuat merasa kenapa kok Gus Dur bisa kayak gitu, ya karena encountering others bagi Gus Dur itu menjadi sangat penting. Dan aku tidak tahu, tetapi aku merasa ketika Gus Dur ke kontes beauty pageantnya Ikatan Waria Indonesia atas apa informasi dari Mbak Sunia kalau tidak salah, itu juga menunjukkan bahwa Gus Dur itu memiliki relasi guru dan murid kepada Mbak Sunia itu kayak gitu kan. Dan itu bisa kita lihat sendiri, mungkin Mbak Sunia nanti bisa diwawancarai terkait kedekatannya dengan Gus Dur. Dan tidak banyak kan orang NU yang tahu bahwa Gus Dur itu juga punya banyak relasi dengan banyak orang, ya, termasuk orang-orang waria, orang-orang gay, orang-orang lesbian. Itu yang menurutku penting. Nah, balik lagi ke cerita Gus Aan tadi, cerita personal, terutama setelah muncul di TV One waktu itu. Dan narasi-narasinya juga, apa ya, narasi-narasinya TV One itu waktu kemarin 2016 itu kan sangat-sangat menyudutkan mereka yang membela para advokat itu Iya, sangat-sangat dituduhkan. Contohnya ketika iya. Mas Toyo tampil di TV One, terus masuk di YouTube, Hah? judul video YouTube-nya Mas Toyo itu adalah aktivis LGBT dibuat apa tak berkutik oleh Dokter Fidiansyah misalnya, gitu. Oh iya itu. Itu kan sampai kayak begitu tuh. Nah itu tadi Iya, Gus An betul. sempat 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 bilang sedikit apa namanya ada kelompok-kelompok yang kemudian mengatakan jangan deket-deket samaan gitu kan sama Ya. gitu kan gitu. Terus juga ada dampak yang tadi Gus An sempat sebut soal keluarga gitu, istri sama anak itu mungkin kalau berkenan Iyalah. bisa dijelaskan Gus. Iya, betul. Ya, soal video di TV One banyak kan dipotong-potong kemudian digunakan. Kalau Mm-mm. aku ketika menjelaskan soal apa Anur 31 terus disafiskan dengan Ustadz Abdul Somad, itu menurutku adalah bagian dari kreativitas. Dan awalnya dulu aku menolak ketika dipelintir kayak gitu, ada semacam ketidakterimaan, tapi itu tidak bisa aku ubah kan, gitu kan, Kok ya di sudah, pairingnya ya sama enggak dia gitu ya? apa-apa. Iya, itu kan. Tapi orang itu kan boleh menyakiti kita, hanya bisa menyakiti kita kalau kita izinkan kan. Siapa Deo? Itu. Jadi sekuat apapun orang menyakiti kita, tapi kalau di otak kita mengatakan aku tidak izinkan kamu menyakitiku, ya kita sebenarnya tidak tersakiti. Aku dulu itu mengizinkan mereka menyakitiku, dalam arti aku menjadi emosional ketika dilecehkan, di apa. Wah, aku jadi bingung. Itu karena secara tidak langsung aku mengapprove, memvalidasi bahwa apa yang diomongkan mereka itu benar dan aku izinkan untuk mempengaruhi itu. Nah, per hari ini aku tidak izinkan itu. Jadi sekuat apapun orang menghakimiku, ya aku udah bilang, oh aku nggak izinkan kamu. Selesai. Lu ngomong apa aja, ya tidak akan mempengaruhi. Nah, pada waktu itu memang situasinya memang lagi rumit begitu. Anakku juga ngomong ketika Cecil sama Galang itu ngomong, ya ayah barusan di TV ya itu sama guru-guru diomongin, wah ayahmu kok bela homo dan lain sebagainya. Terus itu Parah juga banget membuat sekolahannya. anak-anak, oh iya, tapi itu kan nggak bisa kita ubah ya. Mereka Iya, kan iya. cuman, duh, kok ayahmu ngomong kayak gitu. Terus istriku juga karena dia seorang ASN, banyak temannya guru, dan waktu itu kan ILC
sebelum rame YouTuber itu kan menjadi Iya, rujukan utama kan. iya, benar, Kebenaran adalah di ILC, selain di Alkitab benar, dan kitab suci kan di ILC. betul, Jadi betul. pasti orang itu nonton dan istriku ditanyain, "Loh, uh, Bu Amiro, suaminya kemarin ke ILC ya?" Istriku kan juga nggak tahu. Tahu aku di Hmm, ILC tapi ngomong apa? Kok ngomongnya gini? Lalu dia ngomong, "Mas, kok di sekolah ngomong kayak gini? Sampai ngomong apa?" Dan lain sebagainya. Dia juga kalut karena tidak mudah lah kemudian seseorang diasosiasikan pada tahun itu untuk betul. terindikasi teratribusi dengan Mhm, isu-isu LGBT itu, mhm, bahkan juga di keluarga, di tingkatan keluarga besar begitu juga aku juga sempat diomongkan, itu kok gini, kamu itu menantunya kiai kok kayak gini, kayak gitu gitulah kayak gitu kan, dari keluarga istriku itu. Tapi kemudian pelan-pelan aku juga tidak melawan, aku juga tidak mengkonfrontir, aku cuma mengatakan ya ini adalah ijtihadku, hmm, aku menemukan keislamanku seperti ini dan hmm, aku tidak mencoba untuk mengatakan mereka salah, tidak. Aku cuma mengatakan bahwa secara etika Islam itu kita juga harus bertindak fair terhadap orang-orang yang kita benci dan udah itu aja. Perkara dia mau ngajak debat nggak aku ladenin. hmm, Jadi aku meresponnya dengan santun dan cuek begitu aja terkait dengan hmm, soal itu. Dan tetapi ya itu tadi, misalkan di level alumni pesantren begitu aku juga ya jadi pembicaraan. Wah, ini ada alumni tanpa beras membelain soal orang liberal. homo LGBT, ya kayak gitu-gitu ya diam. Terus kemudian aku dipanggil sama punyaiku, guruku yang di pesantren, ini maksud kamu kayak apa? Saya bilang begini loh, begini loh, begini loh gitu. Aku jelaskan argumentasiku, referensiku, dan bisa nggak sih kita ini saling menghormati meskipun berbeda pandangan kayak Mhm, gitu. Itu mhm, tidak membuat mereka menerima karena bagi mereka penerimaan mereka hanya bau menerima kalau mhm, satu satu pandangan begitu. Nah, aku juga belakangan menjadi bersyukur bahwa aku memiliki pandangan yang relatif agak berbeda dengan mereka supaya ya itu tadi bisa memperkaya wacana. mhm. Um, uh, itu sih Deo. Jadi ya beberapa kali diundang tapi karena mereka tahu wah dia membela LGBT lalu digagalkan. Kapan hari Mhm. itu tahun 2018 sebelum COVID itu aku diundang di salah satu UIN di Jawa Timur begitu kan, saya udah nyebar kemana-mana. Hamin 10 jam tiba-tiba ada pembatalan dari panitia, aku aja yang dibatalin, pembicara lain nggak dibatalin begitu karena Oh. panitia dipaksa oleh fakultas untuk meremove namaku begitu. Aku Karena isu bilang, oh ya ini. enggak apa-apa, aku enggak apa-apa di remove gitu. Yang penting jangan sampai kamu ngotot ngundang aku, tapi keselamatanmu, keselamatan akademikmu menjadi terancam. Ini oke. Okay. Gitu aja. Mhm. Tapi yang menarik adalah karena aku tidak melawan, perlawananku itu adalah konsisten di dalam isu ini. Gitu aja. Itu cara Hmm. melawan, konsisten. Aku tidak meladeni debat ini man to man itu enggak aku Iya, ladenin, iya, enggak aku iya. ladenin. Aku hanya kamu ngomongin tentang aku terserah kamu melakukan Mhm. pembusukan nggak apa-apa. Yang penting aku di statusku, di tulisanku, aku akan tetap berusaha untuk konsisten. Ya alhamdulillah sih mulai pelan-pelan beberapa orang mulai bergeser bisa menerima. Itu sih deh. Mhm. Konsisten. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya yang aku tertarik untuk tanya adalah eh, what keeps you going? Apa yang membuat Gus tetap konsisten? Itu yang Ini nggak menyemangati tahu. usaha. Aku nggak tahu, tapi nanti kalau aku ngomong kok terasanya sombong banget gitu. Aku kan nggak dapat duit dari ini ya. Iya, Maksudku iya, begini, iya. kalau aku pro LGBT karena aku running donor itu wajar, oh gaji kok. Tapi Hmm. kan enggak.
malah aku dedel duel dan lain. Aku tidak tahu ya, tapi semakin ke sini, Deo, ini mungkin agak spiritual ya. Ini mungkin agak spiritual. It's okay. Mungkin Hmm. ini Justru agak kita cari itu juga, spiritual Gus. ya. Ini agak spiritual gitu. Semakin ke sini begitu aku merasa bahwa kayaknya ini deh yang Tuhan inginkan dariku gitu. Hmm. Gitu. Aku merasa bahwa uh, orang itu kalau semakin ke sini semakin senja itu kan pengennya itu kan ya dekat-dekat sama Tuhan ya gitu-gitu kan. Nah, Hmm. kalau biasanya dekat dengan Tuhan itu identik dengan ke gereja, ke masjid, ritual dan lain sebagainya. Tapi ada orang yang merasa dengan Tuhan itu ketika melihat semua ciptaannya itu dalam kerangka yang satu. Yang satu itu artinya bahwa semua ciptaan itu adalah oh, representasi dari Gusti itu sendiri. Kalau dalam istilah Ibnu Arabi itu adalah apa namanya tajalli syuhudi. Tajalli syuhudi itu adalah Tuhan itu termanifestasi secara nyata pada ciptaan-ciptaannya. Sehingga kalau kita itu melinding mendiskriminasi ciptaannya, secara tidak langsung kita ini sedang melakukan insulting, sedang sedang melakukan deklarasi perang terhadap penciptanya itu sendiri. Aku sampai pada level itu. Aku sampai pada level itu memahaminya karena di kami itu di Quran kami itu sangat jelas itu. Billahil masyriqi wal maghrib fa aina ma tuwallu fasama wajhullah. Mulai ujung barat sampai ujung timur itu miliknya Tuhan. Kemanapun wajahmu menghadap, kamu akan menemukan wajah Tuhan di situ. Ya, ketika aku melihat orang pencuri, ketika melihat orang germo, orang LGBT, orang itu ya representasi dari wajah Gusti. Hmm. Gitu. Jadi kita Hmm. tidak boleh melekan, tidak boleh menghinakan, tidak boleh, yang paling penting tidak boleh mengurangi hak sipil politik dan ekosopnya orang tersebut itu. Karena sejahat apapun mereka, ada hak dasar yang melekat gitu. Kamu mau jadi pembunuh, mau jadi germo, mucikari atau pemerkosa, ada hak sipil politik yang melekat di situ. Ya itu wajah Gusti itu menurutku di situ. Dan biasanya kan kita kan pembelaan kita itu kan karena preferensi ya. Wah orang itu salah menurut agama ya sudah hak sipil politiknya nggak usah diberi. Nggak kayak gitu, nggak kayak gitu. Nah itu sih menurutku karena dan yang kedua hmm, di kami itu kan ada doktrin tentang jihad, ya. Doktrin tentang jihad, berjuang di jalan Tuhan. Berjuang di jalan Tuhan itu kalau nggak perang, itu juga uh, mendistribusikan kekayaannya untuk atas nama Tuhan begitu. Aku tidak cukup kaya, aku hanya ingin mengatakan mungkin stabililahku, jalanku kepada Tuhan itu adalah dengan melakukan pembelaan. Ini kalau dalam bahasa Jawa ngabektiku nang Gusti itu melalui inilah. Aku mungkin tidak bisa memberi makan banyak orang, tidak bisa ngasih duit orang. Tapi ketika aku bersuara kepada kelompok yang tertindas, di mana banyak orang yang masih belum berani untuk itu, ya anggap saja ini adalah ya amal ibadahku karena aku sudah diberikan identitas yang mayoritas. Jadi di kami itu kan cara menebusnya. Jadi Gus Dur itu menurutku memiliki konsep apa penebusan begini nih. Kan biasanya kan begini ya. Kalau di gereja itu kan semakin banyak gini, ada konsep perpuluhan gitu kan. Misalkan gitu ya. Jadi semakin banyak rezeki yang kamu terima, maka itu harusnya berbanding lurus dengan apa yang kamu berikan pada gereja. Gitu kan. Jadi semakin kamu kaya, semakin besar harusnya. Itu di dalam konsep penebusan identitas itu juga terjadi, Deo. Misalkan begini, aku kan sering kali ngomong, aku ini punya identitas mayor, identitas yang kaya. Aku Islam, kaya. Islam itu kan mayor. Lalu aku ini NU.
identitas Hmm. mayor. Aku ini heteroseksual, aku ini cisgender. Jadi sebenarnya dalam konteks kekayaan, aku ini kaya. Mayor Dan semua cara itu. terbaik, mayor semuanya. Dan cara terbaik untuk mendistribusikan perpuluhan kemayoran itu adalah berjuang melakukan pembelaan terhadap orang-orang yang tidak memiliki identitas yang mayor. Hmm. Jadi Hmm. jangan Islam membela yang Islam gitu. Islam Ya. harusnya karena mayor membela kelompok yang minoritas apa ya non Islam. NU mayor dia harus melakukan pembelaan terhadap kelompok yang minor apa non NU. Itu kalau mau bersodako melakukan perpuluhannya pada orang yang non hetero yang non cisgender kayak gitu. Hmm. Ini jadi ini juga bagian dari upayaku untuk mensyukuri Hmm. empat identitas mayor yang diberikan Gusti pada aku. Itu sih Hmm. menurutku Dev. Iya. Em, Kalau sekarang ini di kelompok kelompok apa ya? Mungkin secara akademik gitu kan? Secara akademik sumber-sumber sumber-sumber istihadnya mungkin ulama-ulama yang progresif gitu terkait soal isu keragaman gender dan seksualitas itu seperti apa prosesnya perusahaan dan mungkin kalau Gimana dibandingkan sumber-sumbernya? Sumber-sumbernya kalau gitu. oh ya ya perkembangan wacana wacana gender dan seksualitas Akademik ya. eh, ya saat ini seperti apa dan juga mungkin sources apa sumber-sumber penerimaan itu sekarang kalau di Islam itu eh, sejauh mana diskusinya gitu untuk keragaman gender. Uh, ini yang mungkin aku harus mengakui kami kalah jauh ya dengan orang-orang di Protestan. Begitu. Kelompok di Protestan itu kan diskusi terutama soal teologi Tuhan dan berbagai macam itu kan begitu cepat ya, begitu cepat dan apa namanya begitu tersistematisir setauku misalkan. Terutama ketika engage dengan isu-isu LGBT dan lain sebagainya. Misalkan kalau di Protestan misalkan ada ATI Asosiasi Teologi Indonesia Persetia itu kan sangat in charge dengan isu-isu yang lagi up to date termasuk dengan LGBT. Nah di kami kelompok akademik kami itu masih sangat kurang, masih sangat kurang. Bahwa ada terbitan-terbitan beberapa tulisan-tulisan terkait dengan soal isu itu yang dalam perspektif liberatif itu memang iya. Tetapi misalkan apa ada semacam asosiasi dosen usuluddin gitu, dosen usuluddin dosen teologi ya, filsafat Islam membincang soal gender dan ketubuhan, seksualitas itu kan kita belum pernah dengar. Mhm. Belum pernah dengar. Misalkan kajian Al-Qur'an di dalam kajian Al-Qur'an melakukan upaya pembelaan terhadap kelompok minoritas ada, tentu Mhm. ada, tetapi belum semeriah yang ada di belum semeriah yang ada di kelompok-kelompok Kristen. Sebenarnya wacana tentang progresivisme Islam terkait dengan isu gender dan seksualitas itu begitu kuat di dalam tradisi Islam Barat. Islam Barat. Oke. Sangat mungkin karena Islam di sana itu kan kemerdekaan akademik menjadi penting di Jerman, di Amerika, di Eropa, di Inggris itu kan Mhm. ya kalau akademik ya akademik kemudian jangan kemudian dikalahkan sama doktrin agama tertentu kayak gitu. Jadi di dalam Islam di dalam tradisi Barat itu Islam mengalami apa yang aku sebut sebagai pendewasaan gitu, pendewasaan begitu. Nah kita orang-orang Islam yang ada di Indonesia itu juga beberapa itu kulaan dari sana, kulaan epistemologi kemudian. Mhm. Meskipun meraciknya di sini itu juga masih belum cukup kuat, masih belum Mhm. cukup kuat. Masih gayanya gaya konservatif gitu. Lihat saja terbitan-terbitan tulisan-tulisan di Scopus yang wacana terkait gender dan seksualitasnya yang lebih lebih progresif itu. Mhm. Mungkin masih sangat sedikit begitu kan. Mungkin sangat sedikit dan
kita juga di tradisi akademik Islam Indonesia itu juga belum memiliki satu patron ya. Satu Hmm. patron misalkan akademik atau ulama ya, selain Gus Dur. Nah, Gus Dur itu kan bukan intelektual yang organik ya, bukan intelektual yang dalam arti akademik karena dia belum Basis pernah kampus menulis gitu buku istilahnya. yang khusus ya, berbasis Hmm. kampus, tapi dia kan orang gerakan aktivis yang suka menulis begitu kan. Tulisannya juga menyangkut soal banyak hal begitu terkait keresahannya dengan Islam itu sendiri. Nah, di tradisi akademik Islam per hari ini juga aku belum melihat satu figur yang memang benar-benar firm gitu. Benar-benar firm yang selain Mbak Musda ya. Beberapa tahun yang lalu Hmm. Mbak Musda Hmm. sangat firm, tapi belakangan ini juga beliau nampaknya juga mulai agak menginjak rem menurutku ya terkait soal isu Hmm. LGBT, nampaknya mulai agak relatif hati-hati begitu, dan itu juga membuat dunia akademik di Indonesia, akademik Islam di Indonesia itu menjadi kurang bergairah. Di samping aku juga mendengar bahwa di beberapa kampus negeri, kalau ada orang yang mau menulis soal tulisan-tulisan akademik berkaitan dengan pembelaan terhadap LGBT, itu juga ada beberapa yang diganggu, Hmm. dipersulit dan lain sebagainya, itu tidak malah difasilitasi. Itu sih menurutku. Tapi ini menarik ya, menurutku menarik karena semakin di challenge harusnya Hmm. uh, dunia akademik semakin bergairah. Tapi di sisi Hmm. yang lain, aku juga sangat mengapresiasi bahwa Hmm. tulisan-tulisan populer, keberanian-keberanian dari baik Alay maupun teman-teman komunitas queer di Islam itu juga mulai muncul di permukaan sebagai wacana tanding atas konservatisme Islam di dunia ini. Hmm. Iya. Yang kocak itu dulu perusahaan pernah wawancara almarhum ya Pak Steve ya waktu itu ya. Itu Iya. kalau perusahaan mayor, Stephen Suliman minor semua ya kemarin ya. Iya itu. Kualitas itu Jadi minor banyak. Cite udah Cina, Tionghoa, Kristen, iya, ya, bela LGBT. Udah Tionghoa, Kristen, bela LGBT iya, lagi. Wah, iya. kacau itu. Mau jadi apa ya? Eh, tapi apa namanya? Hmm, apa ya? Kehadiran dari Gus Dur di kontes kecantikan waria tahun 2006 itu yang dibikinnya Iya, Maikatan Waria Indonesia itu seberapa kalau dalam observasinya Gus Aan ya Gus Aan kan sudah iya, sudah juga apa namanya terlibat dalam arti katakanlah fans dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid sejak 2001 gitu kan 2000-an iya. awal. Mm-mm. Nah pasca 2006 itu ada perubahan-perubahan tertentu nggak yang misalnya apa ya tadi Gus Aan mengatakan bahwa para pengikut Gus Dur itu juga terchallenge gitu. Wah, ini ada tantangan apa lagi nih gitu kan mungkin dengan orang Kristen sudah kita di challenge untuk inklusif Iya, iya, iya. dengan orang yang disangka atau allegedly PKI kita Iya. sudah inklusif. Nah ini sekarang keragaman gender nih. Nah pasca itu ada perkembangan yang seperti apa tuh Gus? Kalau dari pengikut-pengikut Gus Dur sendiri, bagaimana pengikut-pengikut Gus Dur let's say Gus Durian gitu ya, itu Mhm. mewacanakan mengangkat ini ke level yang lebih diskursif itu gimana kira-kira Gus? Aku belum merisetnya soal secara penuh ya. Antara Hmm. 2006 sampai 2010 lah apa yang terjadi. Tetapi ketika kami banyak orang melihat Gus Dur itu datang, kami itu kan kaget. Ini apa pula kayak gitu. Semua kiai juga kaget ini kan. Ya oke lah ketemu orang PKI oke, ngomong di gereja oke. Ini di kontes kecantikan waria ini apa lagi begitu kan. Iya, kenal Yang di ada mana dalam coba gitu hati, kan orang nanya begini iya di kan, ke ketemu di itu mana kan gitu. ngomong ngomong di media. Nah yang menarik adalah sekuat apapun banyak kiai tidak setuju dengan Gus Dur, itu mereka itu selalu berusaha untuk memakluminya.
itu. Karena bagi banyak kiai itu Gus Dur itu uh, uh, dua, tiga, empat langkah di depan kami. Jadi meskipun Hmm. kelihatannya itu nabrak-nabrak agama, tapi banyak orang yang kemudian hold sebentar. Sebentar, oh bentar, ini kita nggak boleh menghakimi Gus Dur kayak gitu. Hmm. Jangan-jangan kita ini yang harus mencoba mereposisi pikiran kita dan lain sebagainya. Jadi Hmm. yang aku Penangguhan yakin, judgment ya berarti ya. iya penangguhan judgment, yang aku yakin ada dalam setiap orang para pengikut Gus Dur ketika melihat Gus Dur ada di 2006 itu, pikiran mereka pasti sama. Oh, berarti nggak apa-apa ya kita nongkrong sama waria. Gitu. Hmm. Oh, berarti nggak apa-apa ya kalau kita diundang. Misalkan kontes waria gitu kan, kita diundang Hmm. hadir, bahkan ditawari sebagai pengurus dan kita mau meskipun kita bukan dari kelompok waria. Berarti boleh. Jadi Gus Dur itu adalah living law. Dia teladan begitu ya. Kayak kamu misalkan boleh apa tidak? Oh boleh karena Yesus dulu di Alkitab diceritakan pernah kayak gini. Nah, Gus Dur itu kayak gitu. Oh boleh, oh, Gus Dur biar kayak gitu Hmm. kok. Hmm. Kayak Hmm. gitu. Gus Dur Hmm. 2006 udah kayak gitu. Masa kita 2025 itu malah lebih Hmm. mundur dari Gus Dur. Jadi, Ah. Hmm. jadi kita bersyukur karena momen itu terekam di media dan tidak bisa hilang dari internet begitu sehingga kapanpun ada orang yang menggunakan Islam apalagi menggunakan NU untuk mendedahkan kebencian yang berlebihan terhadap LGBT kita bisa ngomong benci ya benci tapi jangan kayak gitu. Gus Dur ini loh ngakui mereka ini sakit tetapi ketika diundang untuk kontes waria itu dia datang dengan bahagia. Masa kamu nggak Hmm. melihat teladan Hmm. itu? Jadi kita bisa ada alasan untuk ngomong Hmm. kayak Hmm. gitu. Di saat memang kita banyak orang Islam yang mungkin belum menemukan jejak-jejak keteladanan Nabi Muhammad menyangkut Hmm. soal pro eksistensinya terhadap kelompok-kelompok LGBT itu. Hmm. Gus Dur yang memberikan kepemimpinan alternatif ya, keteladanan alternatif di saat yang lain tidak berani untuk memberikan keteladanan gitu. Hmm. Itu sih Keren, yang keren. bisa aku tangkap ya dan itu juga peristiwa itu juga aku jadikan sebagai di kelompok Durian ya di Hmm. jaringan Durian ya aku jadikan sebagai dasar yang kokoh untuk bisa mengatakan bahwa ya Gus Durian juga harus kalau mau itba atau meneladani Gus Dur ya harus juga melakukan advokasi bersuara terkait Hmm. dengan kelompok-kelompok gender dan seksualitas yang tertindas Hmm. gitu ketika ada diskusi ya di internal elit-elit Gus Durian itu aku juga ngomong Hmm. kayak gitu dan aku juga mengimplementasikan itu di misalkan di Jawa Timur waktu aku masih di jaringan Gus Durian itu sendiri mendorong teman-teman simpul Gus Durian itu juga berposisi sebagai ally pada Hmm. kelompok LGBT itu sendiri dan memang tidak mudah apalagi kalau misalkan kita sudah masuk ke politik praktis gitu kan Iya, iya. Hmm. Pasti. yang kita ikuti itu juga ya nggak suka dengan LGBT padahal kita butuh dengan kelompok itu kan ya itu yang membuat kita menjadi lebih sulit lagi di dalam menegosiasikan nilai menegosiasikan idealisme dan aku bisa Hmm. memahami itulah bagi teman-teman yang masih belum bisa. Iya. Wah, thank you banget, Gus. Udah mau sharing-sharing juga.